Mas sekalian sedikit saya sisipkan kisah di sini. Mengagetkan dunia kedokteran di Timur Tengah. Seorang pengusaha, Masya Allah punya keluarga yang sangat besar. Dia berpoligami, punya istri yang 4, kemudian anaknya banyak, harta kerbanya banyak. Perusahaan yang dia tanggung itu lebih dari 20 perusahaan di bawah naungan dia. Orang kaya raya mampu. Subhanallah, satu waktu di umur 63 tahun dia datang periksa ke dokter, dia rasa nggak enak, sesak nafas. Waktu difoto di ronsen, tiba-tiba dokter yang foto itu kaget. Waktu selesai di ronsen, dia katakan, mana tadi pasien yang di ronsen? Mana pasien tadi? Pasien masih duduk di depan. Pastikan pasien ini cari di ruang kematian. Gak mungkin, secara ronsen sudah tidak bisa. Jantungnya tidak berdetak. Orangnya tidak berdetak jantungnya. Subhanallah, pada saat dicek ternyata tidak berdetak betul. Ditanya mana, dokter ini tidak percaya, dia teriak, dia mengatakan ada orang mati baru di ronsen tapi bernafas, gitu kan. Dia panggil telepon teman-teman spesialisnya, kemudian ditelepon datang. Kemudian dikasihlah gambar tersebut kepada temannya mengatakan, mana jenazah ini? Kata temannya, dokter yang satu yang foto pertama, ini bukan jenazah, ini orang yang lagi duduk. Kaget dokter yang kedua, jantungnya tidak berdetak secara medis, nggak mungkin bisa hidup. Bagaimana ceritanya nih? Dipanggil, apakah ini punya Anda? Dia bilang, ya ini punya saya. Dicek lagi kedua kali, benar. Dua-dua dokter ini tahu secara teoritis, shock. Ini nggak mungkin orang mati nih. Nggak ada ceritanya nih. Dipakai alat USG pun jantungnya tidak berdetak. Kok bisa hidup nih? Bisa ngobrol. Telepon teman-temannya. Sampai dokter-dokter yang asli dari Jazirah Arab pun yang ada di Eropa, dokter spesialis pada datang keesokan harinya, cek, nggak percaya kejadian ini. Dicek ternyata benar. Kemudian ditelusurin lah, kira-kira bagaimana bisa orang ini masih bernafas, masih ngomong. Si pasien ini mengatakan, ada apa sebenarnya? Dia bilang, orang seperti Anda gak mungkin hidup, sudah mati. Lalu kata dia, apakah orang seperti saya, jantung tidak berdetak, bisa punya keluarga? Mereka bilang, mustahil. Dia bilang, saya punya istri, dan saya melayani mereka. Apakah orang seperti saya bisa bekerja? Dia bilang, mustahil. Saya menaungi 20 perusahaan saya. Semuanya bisa berjalan. Mereka gak percaya. Sampai datang seorang dokter yang senior dari Jerman, datang khusus karena kasus masalah ini, diundang oleh dokter-dokter spesialis tadi. Dicek, ditemukan ternyata teman-teman sekalian di bagian bawah jantungnya ada urat-urat saraf seperti terbuat ya, seperti dibuat secara alami yang mengalirkan darah-darah tertentu sehingga ada pompa nafas di situ. Tidak ada di manusia lain, cuma di orang ini saja. Semua dokter mengatakan ini nggak masuk di akal, nggak ada manusia seperti ini di dunia. Jantungnya sudah tidak bergerak, tapi masih bisa hidup karena dari rongga-rongga urat saraf yang keluar itu bisa masuk udara, oksigen, dan terpompa akhirnya hidup. Dan hidupnya normal. Gitu kan. Subhanallah, ini sesuatu keajaiban. Lalu kemudian ditanggapi oleh seorang syekh yang memang teman dekatnya orang ini mengatakan, yang saya tahu, ini semua disampaikan dalam khutbah Jumat. Lalu dia mengatakan, yang saya tahu, orang ini tidak pernah ketinggalan puasa Senin Kamis, tidak pernah ketinggalan puasa Ayyamul Bid. Semua puasa sunnah dan wajib dijalankan. Dan tidak pernah buka puasa sendiri, pasti buka puasain orang lain. Tidak ada kegiatan sosial, buat gali sumur, bangun masjid, bagi kitab Al-Quran. Tidak pernah kecuali dia ada di situ. Walaupun andilnya tidak besar, tapi selalu ada. Orang tuanya selalu dibaktiin, selalu bersedekah, selalu kalau datang kepada saya diskusi tentang masalahnya orang. Ini ada tetangga saya punya masalah begini, bagaimana jalan keluarnya secara syariat, dan seterusnya. Hidupnya sibuk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ciptakan urat saraf khusus sehingga bisa terpompa ya, udara masuk ke jantungnya. Tidak ada operasi. Ini yang dikatakan yaj'al min amri yusra. Mudah, aneh, dokter gak masuk di akalnya. Dan ini banyak orang subhanallah lupa dengan Allah Azza wa Jalla. Subuh besok insya Allah kita akan bahas lebih jauh masalah itu. Mereka tidak tahu kalau kekuatan Allah SWT. Sakit, dokter, dok, bagaimana saya bisa sembuh? Subhanallah. Sebelum pergi akhi, ukhti, bilang, ya Allah, jadikan dokter ini penyebab saya sembuh. Sembuh insya Allah. Tapi kita tidak bergantung pada manusia. Kata Nabi SAW dalam hadis Qudsi riwayat Bukhari, kata Allah Azza wa Jal, hai anak Adam, kalau kau menggantungkan nasibmu pada aku akan memenuhi semua kebutuhanmu. Tapi kalau kau menggantungkan nasibmu pada selain aku, maka aku akan biarkan kau dengan ketergantunganmu. Ya udah, terserah kamu. Tidak akan bisa ditolong, gitu kan? Tapi kalau Allah Azza wa Jal turun tangan, sudah berbeda ceritanya teman-teman sekalian. Baik, kelihatan kalimat rahasianya, la ilaha illallah. Gak ada yang menciptakan, mengurus, mengawasi, ya, mengontrol, memiliki, dan memusnahkan kecuali Allah. Ini makna hakikatnya.
Orang kalau faham makna ini teman-teman sekalian, tidak akan pernah takut, bergantung, memohon kecuali kepada Allah. Saya kasih contoh. Seorang salaful ummah dari tabi'in pernah mengadakan perjalanan perniagaan dari Baghdad, ibu kota Irak, ke Damaskus, ibu kota Syria. Zaman dulu orang mengandalkan cahaya matahari. Gak ada penerangan kayak kita sekarang. Jadi orang kalau pagi jalan sampai menjelang terbenam matahari, mereka tinggal di situ, tunggu sampai besok, nginep, besok terbit matahari baru jalan lagi. Karena mereka nggak ada penerangan. Orang ini kebetulan sebelum tiba di Damaskus, pas waktu maghrib, dia tiba di sebuah hutan. Hutan ini lebat, gelap, ya. Bayangkan kalau Anda di posisi ini gelap, di hutan sendirian, nggak ada orang-orang. Dan hutan ini liar, gelap sekali. Maka dia terpaksa nginap, tunggu besok, terbit matahari baru bisa jalan. Kalau dia keluar juga jadi kacau, kemana-mana jalannya, gitu kan. Maka dia pun wudhu, dia sholat maghrib isya jamaah qasar layaknya seorang musafir, lalu dia coba istirahat, tertidur. Di awal malam, kalau kita sekarang sekitar jam 11 malam, dia bangun ingin sholat tahajud. Dia cerita tentang dirinya, ulama angkat kisah ini dalam buku-buku akidah tentang masalah hubungan seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Yang terjadi teman-teman sekalian, pada saat dia sholat, dia bilang, selesai saya 2 rakaat pertama, saya ingin berdiri ke rakaat tahajud selanjutnya. Tiba-tiba saja, di depan mata saya ada seekor harimau meraung dengan keras, siap menerkam saya. Dan kedengaran dari suara harimau dia kelaparan. Saya waktu itu berpikir, kalau saya lari, pasti saya bisa ditangkap oleh harimau ini. Dia lebih cepat, lebih kuat, gitu kan? Dan matanya lebih tajam. Apalagi ini lokasi memang tempat dia hidup. Saya tidak bisa buat apa-apa. Maka dia bilang, tiba-tiba saya teringat dengan Tuhan Allah Azza wa Jalla. Lalu saya berkata pada harimau tersebut, dia berkata, wahai harimau, kalau seandainya Allah yang telah menciptakan kamu dan saya, ya, mengutusmu untuk memakanku, aku tidak akan melawan. Nah, sudah takdirnya. Tapi kalau kau datang untuk mengganggu ibadahku dengannya, bukan karena perintah Allah, maka kau akan minta kepadanya Allah Azza wa Jalla untuk mematikanmu. Tiba-tiba dikatakan dalam kisah ini, orang saleh ini bercerita, harimau tersebut menundukkan pandangan matanya meninggalkan saya, tidak jadi memangsanya. Apa yang kita ambil peran dari sini, teman? Apa yang kita ambil pelajaran daripada kisah ini? Harimau pun yang buas makhluknya, Allah Azza wa Jalla.